Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jejang Jaya Purnama. Saya sebagai dosen Universitas Bina Sarana Informatika, Fakultas Teknik dan Informatika, Prodi Informatika. Video ini dibuat untuk salah satu syarat Serdos, yaitu PDD UKTPT, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua ya. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa bertatap muka untuk melaksanakan perkuliahan gitu ya. Nah, sebelum masuk ke perkuliahan, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya perkuliahannya lancar ya. Oke, berdoa dimulai. Oke, kita langsung aja perkuliahannya ya. Silakan untuk teman-teman semuanya membuka MyDesk ya, untuk absensi terlebih dahulu gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan udah absensinya lengkap, karena absensi ini berpengaruh ya 20% untuk nilai kalian ya. Silakan kalian buka absensi, buka MyDesk ya. Nah, sebelum masuk ke materinya, saya di sini mau menjelaskan dulu tentang identitas dan definisi mata kuliah gitu ya. Nah, mata kuliah ini adalah web programming 2. Jadi nanti kalian akan belajar tentang web gitu ya. Dan SKS-nya adalah 4 SKS dan praktikum ya. Di sini bukan teori. Jadi kebanyakan nanti kalian bercoding dengan menggunakan laptop kalian gitu ya. Nah, mata kuliah ini membahas materi pemrograman web berbasis MVC ya, dengan menggunakan framework kode editor dan merupakan lanjutan dari mata kuliah web programming 1. Jadi di semester lalu kalian kan sudah belajar ya, yaitu WP 1 ataupun juga web programming 1, di mana web programming 1 itu membahas tentang fundamentalnya, yaitu PHP, ya, CSS dan juga JavaScript. Nah, kalian kan sudah belajar itu. Nah, setelah selesai WP 1, kita akan melanjutkan lagi di semester sekarang, yaitu adalah web programming 2 menggunakan framework kode editor. Sudah siap semuanya? Ya. Capaian pembelajaran mata kuliah. Jadi apa yang harus kalian dicapai selama 1 semester ini gitu ya. Jangan sampai kalian bengong doang, bisa enggak ya. Tapi harus ada capaiannya. Yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar web framework yang secara logis dan terstruktur serta mampu menganalisa kebutuhan database. Kalau misalkan kita lihat di semester lalu, kalian hanya belajar yaitu native saja tanpa framework ya. Kalau misalkan di sini kita nanti akan belajar tentang framework. Framework apa? Framework PHP. Framework itu banyak ya. Ada framework PHP, framework Python, JavaScript dan lain-lain. Yang akan kita pelajari adalah framework PHP. Karena apa? Karena di semester sebelumnya kita udah belajar bahasa pemrograman yaitu PHP. Biar linear gitu ya. Makanya kita akan mengambil framework yaitu framework PHP. Mampu membuat halaman admin ataupun juga yang disebut dengan backend dan halaman member yang disebut dengan front-end, serta mengolah halaman tersebut sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti berarti kita ke depannya, pertemuan-pertemuan yang akan datang, kita akan bikin back-end-nya, halaman adminnya, dan juga front-end-nya. Front-end itu kayak seperti portal ya. Contohnya kalau misalkan di halaman portal basic itu kan ada kan halaman depannya. Dan juga kalau misalkan halaman back-end-nya, halaman adminnya itu yang upload berita, upload gambar dan lain, itu adalah halaman back-end-nya dan juga adminnya. Yang selanjutnya mampu membuat laporan dan menampilkannya ke dalam beberapa format Word, PDF dan Microsoft Excel. Jelas ya, ini sangat penting sekali ya. Apalagi nanti kalian adalah
sebuah website ya yang bagus gitu, tapi tidak ada laporannya, hanya tampilan tabel saja. Nah, yang dibutuhkan seorang owner, misalkan kalian nanti mau presentasi nih ya, udah dibikin, tapi tidak ada laporannya. Nanti apa hasilnya gitu ya? Jadi seorang owner itu nanti lihat laba atau ruginya itu. Nah, misalkan kalian bikin websitenya adalah website e-commerce. Nah, dari e-commerce itu nanti kan kelihatan pendapatannya berapa, yang beli berapa gitu. Kalau misalkan nggak ada laporan, nanti tidak ada hasil itu, tidak ketahuan gitu ya. Yang selanjutnya adalah mampu memproses data transaksi pada halaman admin. Apa yang disebut dengan transaksi? Transaksi itu adalah alur bisnisnya, proses bisnisnya yang paling penting. Nah, kalau e-commerce itu berarti jual beli. Kalau misalkan di perpustakaan, berarti itu adalah meminjam buku dan juga mengembalikan buku. Itu yang disebut dengan proses bisnis atau transaksi. Yang selanjutnya adalah mampu membuat pengaturan akses client server pada website. Oke, next. Nah, yang selanjutnya capaian pembelajaran mata kuliahnya ada mampu melakukan hosting website yang telah dibuat. Percuma ya, kita sudah bikin website yang bagus, tapi website itu tidak di-hosting. Kalau misalkan tidak di-hosting itu, nanti teman-teman yang lain atau teman-teman kalian gak bisa akses. Jadi kalau misalkan cuma ada di lokal kalian, di website kalian, nanti orang lain gak bisa akses. Padahal website itu sangat bagus dan berguna. Contoh misalkan websitenya adalah perpustakaan. Website perpustakaan itu sangat membantu seorang mahasiswa dan juga tim perpustakaan. Ada mahasiswa mau pinjam buku, gak usah cari buku-buku yang ada di perpustakaan, langsung cari aja di website tersebut. Misalkan buku matematika atau buku gimana cara menjadi seorang programmer, dicari apakah stoknya ada atau enggak. Kalau misalkan ada, nanti dipesankan, dipinjam, nanti tinggal datang ke perpustakaan. Itu sangat membantu sekali ya. Yang selanjutnya mampu membuat sebuah sistem informasi berbasis web secara utuh dan mendemonstrasikan. Jadi itu adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Yang selanjutnya ada kontrak perkuliahan. Ya, mata kuliah ini membahas materi pemrograman web berbasis MVC. Ya, kalau misalkan di semester sebelumnya itu adalah berbasis natif terstruktur, kalau di sini itu berbasis MVC. MVC apa? MVC adalah model, dan juga controller ya. Yang ketiga itu berhubungan, model itu untuk database ya, view itu untuk tampilan, controller itu yang menghubungkan ada antara model dan juga view ya. Nah, kita di sini menggunakan framework kode igniter yang tadi sudah saya bahas juga ya, dan merupakan lanjutan dari mata kuliah web programming 1 ya, yang semester sebelumnya. Mata kuliah ini akan dibahas tadi kasus, yaitu pustaka booking, mulai dari halaman backend dan juga halaman frontend. Ya. Dan kemudian dikatakan ini adalah mata kuliah project, nanti materi itu hanya sampai pertemuan 12. Dan di pertemuan 13 dan 15 kalian wajib bikin project yang nanti akan dipresentasikan. Dan itu akan menjadi nilai UAS kalian. Ya. Jadi nanti kalian pertemuan 13 saya undi, yang undian pertama nanti masuk ke depan kalian presentasikan proyek kalian. Dan proyek ini wajib menggunakan framework kode igniter. Ya, mungkin kalau misalkan di semester sebelumnya kalian juga sudah bikin proyek tapi menggunakan native. Tapi kalau misalkan untuk di sini wajib menggunakan framework kode igniter. Nah, ini ada penjelasan tugas dan presentasi proyeknya. Nah, tugas proyek kelompok. Ya. Tugas proyek ini yang nanti kalian akan presentasikan. Ya, jadi dipahami baik-baiknya. Tugas proyek diadakan untuk memperoleh nilai dan mengganti UTS dan UAS. Nah, kelas ini berarti tidak ada UTS dan tidak ada UAS, diganti dengan nilai proyek. Jadi kalian bikin proyek. Ini kan ada beberapa mahasiswa, nanti kita bikin kelompok, misalkan satu kelompoknya 5 orang ya, nanti 5 orang itu nanti akan tampil ya.
Tugas ini dikerjakan secara kelompok dengan satu kelompok sebanyak 5 mahasiswa atau disesuaikan dengan jumlah mahasiswa dalam satu kelas. Ya. Untuk pembagian kelompok ya ditentukan oleh saya sendiri ya sebagai dosen mata kuliah, dan bentuk proyek merupakan program aplikasi jadi mulai back end dan front end ya, dengan menambahkan laporan pada proyek aplikasi. Ya. Dapat disesuaikan dengan tema ya. Nanti kan ada beberapa tema, misalkan toko buku atau misalkan toko bunga ya, atau perpustakaan dan lain-lain. Oke. Ini ada tugas mingguannya ya. Tugas mingguannya yaitu adalah dikerjakan minggu pertama untuk disetorkan didemonstrasikan di minggu berikutnya ya. Nah, yang selanjutnya ada teknik dan penilaian. Nah, di sini ada kehadiran ya, absensi kalian yaitu adalah 20%, tugasnya 25% dan hasil proyeknya adalah 55% ya. Jadi proyek kalian itu gede banget ya. Jadi makanya dibikin sebagus mungkin biar nilai proyek kalian bisa. Karena tugas itu cuma 20 dan tugas dan kehadiran cuma 25%. Oke. Kita masuk ke materinya. Perkuliahan ya, LPS dan lain-lain ya, tugas yang harus dikerjakan juga ya. Nah, di sini kita akan masuk ke pertemuannya yaitu ke materinya yaitu adalah pengenalan kode igniter. Apa yang disebut dengan kode igniter? Ya, kode igniter adalah sebuah framework yang berbasis MVC. Jadi framework itu bukan hanya kode igniter, banyak ya. Kalau misalkan untuk yang dari bahasa pemrograman PHP itu kan diantaranya adalah Symfony ya, dan lain-lain. Itu sama kegunaannya gitu. Dan ini kode igniter ini dia berarsitekturkan model view dan juga controller ya, yang merupakan syarat mutlak dalam proses pembangunan aplikasi menggunakan kode igniter ya. Jadi nanti kalian bisa unduh untuk kode igniter ini ya di website ya, di website kode igniter. Nanti instalasinya bisa kalian langsung di-download, diterapkan di HTDoc ataupun juga menggunakan komposer ya. Dengan catatan kalau misalkan CI4 kan CI4 sudah dikembangkan ya. CI itu ada beberapa versi. Yang terbaru itu ada CI4 yang biasa digunakan adalah CI3. Kalau CI4 itu wajib menggunakan komposer. Jadi komposer itu library khusus PHP ya. Jadi kalau misalkan mau install apapun dia menggunakan komposer itu. Tapi kalau misalkan yang CI3 ini, kode igniter 3 ini, jadi cukup ya, kalian misalkan download, habis di-download, diletakkan di XAMPP kalian, di XAMPP, di HTDoc, nanti kalian di localhost tinggal dijalankan saja ya. Nah, ini ada penjelasan tentang framework atau disingkat dengan WAF ya, Web Application Framework, atau sering disingkat dengan Web Framework, yaitu adalah suatu kumpulan kode berupa pustaka library dan alat tool. Jadi perbedaannya Web Framework dan juga yang native itu, kalau misalkan yang native itu kita bikin dari awal ya. Tapi kalau misalkan yang framework itu kita sudah punya kerangkanya. Kalau misalkan disebut kerangka itu sudah ada MVC-nya, model view controller. Dari segi keamanan bagus mana? Bagus yang ini, yang menggunakan framework gitu ya. Kalau misalkan yang nanti itu kita harus bikin dari awal, keamanan, sisi arsitekturnya. Tapi kalau misalkan untuk framework ini sudah disediakan, jadi kita selangkah lebih bagus daripada nanti gitu. Dan juga dari segi pengerjaannya juga lebih cepat menggunakan framework.
sebagian besar dari framework di atas mengintegrasikan pola desain MVC. Di Indonesia ya programmer banyak menggunakan kode editor. Jadi kalau misalkan kalian nanti sudah bekerja, enak ya kalau bikin project yang besar, kalau sudah bisa menggunakan kode editor ini nanti bisa bisa bergabung gitu ya sama yang lain. Nah, kode editor ini awalnya dari tahun 2006 ya, terus dikembangkan nanti sampai sekarang gitu ya. Jadi banyak yang mengembangkannya. Yang pertama kalau misalkan mau instalasinya itu adalah harus mempunyai web server, text editor, ya, kode editor bisa diunduh dan juga web browsernya gitu ya. Nah ini untuk cara instalasinya. Itu yang pertama kita download yang sudah saya jelaskan tadi ya. Terus masukin ke XAMPP-nya dan kalian bikin folder yang kalian download itu menjadi pustaka kopi. Nah ini ada untuk struktur foldernya, yaitu nanti dalamnya itu ada application, system, use case dan juga folder. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Silakan. Ini nama. Perkenalkan, saya Muhammad terus di 19 dari tugas nomor tadi. Apa sih perbedaan spesifik dari framework dan native? Oke, ya pertanyaan yang sangat bagus ya dari saudara Nova. Apa perbedaan framework dan juga native ya? Kalau dari segi bahasa aja udah beda, dan juga kalau misalkan dari segi kegunaannya atau segi fungsi, kalau misalkan framework itu dia udah ada kerangkanya. Kalau native itu enggak. Jadi kalau misalkan segi pengerjaan lebih cepat dari framework gitu ya. Nah, kayak udah ada yang bertanya, saya akan nanya balik gitu ya. Apa fungsi dari model? Ya, silakan angkat tangan, silakan. Oh ya betul. Ya, model itu untuk menghubungkan antara database dan juga web. Gitu ya. Nah, kalau misalkan nanti ada data-data yang mau nampil itu melalui model tersebut. Ya. Oke, kita masuk ke kuis ya. Kita ada kuis, silakan. Nah ini kita mulai saja. Silakan dikerjakan. Dibuka handphonenya ya. Silakan. Ya, ada beberapa yang udah ini ya, udah jawab ya. Oke, untuk nilainya udah saya tampung ya, nanti ada. Jadi kalau ini untuk poin kalian untuk tugas individual kalian gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Sudah cukup? Cukup ya? Oke, dikarenakan waktunya habis, untuk perkuliahan ini kita tutup. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.